Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Trinovandar Riyadi dengan NPM 20520111038 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusdianto SHMH. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Yang pertama, ada pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu merupakan mata kuliah hukum formil yang memuat prosedur sebagai mekanisme untuk mempertahankan hukum material yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendekatan keilmuan mata kuliah ini yaitu pendekatan sejarah, filosofis, normatif, dan perbandingan. Peradilan tata negara adalah organ negara yang didesain untuk mempertahankan cita-cita berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tolak dalam pengujian undang-undang. Mengenai pengujian undang-undang merupakan salah satu kewenangan MK yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan secara formil maupun pengujian secara material. Pengujian secara formil mencakup pengujian mengenai proses pembentukan atau penyusunan undang-undang, sedangkan pengujian material, pengujian terhadap materi muatan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan pengujian formil undang-undang berbeda dengan pengujian material undang-undang. Hukum acara Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan waktu dalam pengajuan permohonan pengujian formil, sedangkan pengujian material tidak ada batas waktunya. Alasan pembatasan permohonan pengujian formil undang-undang dapat kita ketahui dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU strip 7/2009 tanggal 16 Juni 2010 perihal pengujian formil Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian undang-undang yang ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang atau disingkat PUU, yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian konstitusional tersebut merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam PUU atau disebut legal standing. Di dalam praktik Mahkamah Konstitusi menetapkan rincian ketentuan dimaksud dengan syarat-syarat antara lain: A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat atau kasual verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Adapun tentang siapa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan, menurut pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut merincinya sebagai limitatif antara lain: A. Perorangan warga negara Indonesia. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. Atau D. Lembaga negara. Adapun pengajuan permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang A. Ditulis dalam bahasa Indonesia. B. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. C. Dalam 12 rangkap. D. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya, yang meliputi nomor 1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pembubaran partai politik. Yang keempat, perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Atau 5. Pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden
diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang sistematika uraian yang meliputi nomor 1, nama dan alamat pemohon atau kuasanya, dalam kurung identitas dan posisi para pihak. Yang kedua, dasar-dasar permohonan atau posita meliputi terkait dengan A. kewenangan, B. kedudukan hukum atau legal standing, C. pokok perkara. Yang ketiga, hal yang diminta untuk diputus atau petitum sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan. Yang F. dilampiri alat-alat bukti pendukung. Kewenangan konstitusional MK tersebut melaksanakan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Salah satu hakim konstitusi periode pertama mengemukakan 7 asas dalam peradilan MK, yaitu yang pertama, ius curia novit, yang kedua, persidangan terbuka untuk umum, yang ketiga, independen dan imparsial, yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. Yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Dan yang ketujuh, praduga keabsahan atau praesumsi iustae causa. Yang selanjutnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam menjaga konstitusi negara adalah sebagai yang pertama, the guardian of konstitusi atau menjadi hukum yang fundamental. Yang kedua, penafsir tunggal. Yang ketiga, the guardian of demokrasi atau pengawal dan mengawasi demokrasi negara berjalan dengan baik. Yang keempat, sebagai pelindung HAM. Mengapa permohonan kelompok kami penting? Karena pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 mempunyai kepentingan yang sama sebagai jaksa atau pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dengan jabatan jaksa fungsional, pejabat fungsional jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan jaksa utama madya, garing pembina utama madya 4D dengan berlakunya UU nomor 11 garing 2020, pemohon 1 mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa pemohon 1 genap berusia 60 tahun pada tanggal 3 Maret 2023 dan pemohon 3 genap berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2023. Sehingga berdasarkan ketentuan norma aquo, pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 terkena dampak langsung memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya, yakni masa persiapan pensiun atau disingkat MPP selama 1 tahun sebelum masa pensiun. Selain itu, dengan pemberlakuan ketentuan norma aquo telah menghambat pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 dalam berkarir dan berprestasi. Kenaikan pangkat dengan diberlakukannya ketentuan pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 garing 2021 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik dan aktual dan nyata. Dialami pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 yang akhirnya harus dipaksa berhenti bekerja akibat berlakunya ketentuan norma aquo. B. Kerugian konstitusional tersebut dialami para pemohon karena dengan berlakunya ketentuan norma aquo, para pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, para pemohon juga mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 in case dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 garing PUU strip 7 garing 2010. Apa permohonan kelompok kami kemarin ditolak oleh majelis hakim dikarenakan undang-undang yang kami mohonkan kemarin telah pernah diujikan.